Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah mahasiswa program studi S1 Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret Surakarta Angkatan 2021. Pada kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Nabil Nasib Asyarif dengan NIM M08210001, Kelvin Levianto Pramono dengan NIM M08210016, Bistayana Aldagestan dengan NIM M08210023, Eprian Junia Restuti dengan NIM M08210025, dan juga Latifa Putri Wedas Sahrani dengan NIM M08210040 akan menjelaskan mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dengan submateri mulai dari pengertian AMDAL, kriteria wajib AMDAL, contoh kasus AMDAL, pengenalan tentang pihak-pihak atau instansi yang terlibat dalam AMDAL, identifikasi masalah AMDAL, dampak negatif dari pelanggaran AMDAL, dan juga solusi yang akan diterapkan. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu apa sih AMDAL itu. Jadi menurut Permen LHK 4 tahun 2021, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan sebuah kajian mengenai dampak penting dari lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan tentang perizinan penyelenggaraan usaha. AMDAL sendiri memiliki 3 dokumen di dalamnya, meliputi dokumen ANDAL, RKL, dan juga RPL. Jadi, AMDAL itu digunakan untuk memperkirakan dampak penting yang ditimbulkan dan juga menjadi prasyarat pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, AMDAL juga berguna untuk diperolehnya perizinan berusaha. AMDAL diperlukan karena ada beberapa kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam atau berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem karena dilakukan di daerah yang kaya akan sumber daya alam. 9 kriteria wajib AMDAL. Yang pertama adalah kegiatan dan atau usaha yang dapat berpotensi mengubah bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, terjadinya eksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Yang ketiga, dalam proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau bahkan kerusakan lingkungan hidup, serta terjadinya kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya atau dampaknya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Lalu ada usaha dan atau kegiatan yang hasilnya atau dampaknya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, sumber daya alam, dan atau perlindungan cagar budaya. Kemudian ada juga introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, serta jasa teknik. Lalu penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Selanjutnya ada kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan hidup. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran AMDAL, yaitu reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa, Bali pada bidang pariwisata. Reklamasi sendiri adalah suatu kegiatan penimbunan dengan memasukkan sejumlah material terhadap areal pesisir yang dilakukan secara terus-menerus akan tergenangnya air dengan tujuan untuk mendapatkan lahan yang kering yang di atasnya dapat didirikan bangunan sebagai usaha bersama untuk kepentingan umum. Pelanggaran ini dilakukan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional yang merupakan perusahaan yang mengelola dan melakukan pengembangan wilayah pariwisata di Bali. Beberapa pelanggaran yang dilakukan yang pertama adalah melakukan reklamasi di kawasan konservasi perairan. Jika Pemprov Bali taat terhadap aturan tata ruang, kegiatan ini dapat dihentikan. Kedua, pelanggaran hukum tata ruang dalam skema MP3EI. Dalam hal ini, pemerintah menyetujui adanya reklamasi dan mengakali peraturan seperti percepatan rencana zonasi dan penerbitan izin reklamasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, pengeksploitasian lingkungan hidup untuk kepentingan pariwisata. Yang keempat, pelanggaran hak lingkungan hidup. Teluk digunakan untuk mitigasi bahaya degradasi, pencemaran, dan kerusakan wilayah lingkungan. Adanya reklamasi dapat merusak fungsi ekologisnya.
Yang kelima, wilayah Teluk Benoa termasuk wilayah suci untuk upacara adat masyarakat Hindu, yang berarti tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain seperti bisnis, apalagi direklamasi pantainya. Dampak negatif dari adanya reklamasi Teluk Benoa di Provinsi Bali ini adalah terganggunya keseimbangan ekosistem, seperti perubahan pola arus air, meningkatkan bahaya banjir akibat adanya erosi dan sedimentasi pesisir, serta berpotensi mengganggu lingkungan di daerah lain, seperti kemungkinan adanya pengeprasan bukit atau pengerukan pulau sebagai material timbunan. Permasalahan pemindahan penduduk dan pembebasan tanah juga berpotensi memicu terjadinya kerusakan pantai, tergerusnya perumahan nelayan, berkurangnya hutan mangrove, dan mengancam keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Solusi permasalahan reklamasi ini adalah dengan mengirimkan surat usulan kepada Presiden untuk merevisi Perpres nomor 51 tahun 2014 mengenai perubahan atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang perencanaan tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, di mana pengusulan tersebut dilakukan oleh Gubernur selaku kepala daerah. Selain itu, Gubernur juga dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan atau KLH agar tidak mengeluarkan izin AMDAL reklamasi Teluk Benoa.